Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, wabil khusus para tetamu kita, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan kurnia yang telah diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat salat maghrib berjamaah di madrasah. Salawat dan salam kita ucapkan dan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102 halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ayat ini panjang. Wattaba'u, dan mereka ikut, ma tatlu syayatin, apa yang diceritakan oleh syaitan-syaitan, ala mulki Sulaiman, tentang kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir, walakinna syayatin kafar, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, siapa syaitan ini? Syaitan-syaitan, yaitu iblis halus yang syaitan,
Jadi maksud syaitan ini adalah iblis yang halus tuh, iblis halus yang syaitan. Dan manusia kasar yang dia mempunyai perangai yang tidak elok, berdusta. Berbagai-bagai dosa dilakukannya, dusta. Apalagi terhadap kesucian Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbohong, apalagi kepada mengatasnamakan Nabi, juga disebut kafir, juga disebut syaitan. Jadi syaitan di sini adalah dua, yang halus dan yang kasar. Ya, iblis halus yang syaitan, dan manusia itu sendiri yang syaitan. Dan mereka ikut apa yang diceritakan oleh syaitan-syaitan ini tentang kerajaan Sulaiman. Jadi hadirin sekalian, mereka katakan bahwa Nabi Sulaiman ini di akhir tuanya murtad. Di akhir tuanya itu, di akhir umurnya itu Nabi Sulaiman murtad. Tidak sampai di situ mereka katakan bahwa Nabi Sulaiman ini menyembah berhala dan dewa-dewa hanya untuk mengikuti istri-istrinya. Makanya dalam kitab mereka itu ada disebutkan istri Nabi Sulaiman 700, selirnya 300.000. Kita akan bantah ini. 700 istrinya, selirnya itu 300.000, banyak. Dan pada akhir hayatnya Nabi Sulaiman ini murtad. Dan Nabi Sulaiman mengajarkan sihir dan membangun kerajaan itu dengan sihir, menjaga kerajaannya dengan sihir. Itulah cerita mereka. Begitu mereka menceritakan dan mereka ikuti cerita ini. Kafir Nabi Sulaiman. Maka Allah bantah. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna syayatin, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Syaitan yang mana? Yang dua tadi, halus dan kasar. Manusia yang suka berdusta, berbagai kejahatan dibuatnya, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan kesucian Nabi lagi, mereka lah syaitan. Mereka tuduh Nabi Sulaiman ini mengajar sihir. Kata Allah, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Sihir ini haram. Janganlah coba-coba kita belajar ya atau mendatangi para penyihir. Tak boleh. Mudaratnya bosan. Tak ada yang manfaat, justru mudarat bagi orang yang belajar sihir. Itu di Afrika itu ada nama satu sihir, pudu namanya, bubu atau pudu. Mengantar itu dengan angin aja, diantaranya dengan angin. Sihir. Dulu Nabi Sulaiman kita mengumpulkan malaknya. Siapakah di antara tuan-tuan yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina ini jauh? Maka berkatalah Ifrit, saya. Macam mana caranya? Sebelum tuan duduk sudah ada singgasana di sini. Kita pikir capek, belum lagi. Jarak yang begitu jauh memindahkan singgasana, kan ajaib itu. Sebentar saja, sebelum tuan duduk sudah ada singgasana, kursi atau Balqis. Ada yang lain? Ada. Berdirilah seorang alim Al-Quran. Quran ini tak boleh ditandingi.
Ilmu ini semua ada dalam Quran. Maka kita rujuk pada Quran. Macam mana? Kedipan mata tu, sudah ada kursi di sini. Ini dia. Pojam sebentar mata tu sudah ada singgasana Ratu Balqis di kerajaan Nabi Sulaiman. Itu ketika Ratu Balqis datang ke kerajaan Sulaiman, ketika sampai ke dalam istana itu, Nabi Sulaiman bertanya Ratu Balqis, "Ahadza arsyuk? Adakah ini singgasanamu?" Ratu Balqis itu seorang ratu yang adil, yang pandai, yang bijaksana. Memang kursi itu memang persis macam kursi yang diduduki. Ini kursi aku, tahu dia. Dilihatnya dengan mata kepalanya, getaran hatinya itu kursiku. Tapi apa jawabannya? Seperti kursiku. Seperti itu, tak gegabah. Itulah Ratu Balqis adilnya dan bijaksananya. Jadi hadirin sekalian, manusia-manusia yang kasar, yang banyak berbuat dosa tadi, menuduh Nabi Sulaiman mengajarkan sihir kepada manusia. Padahal tuduhan itu tidak benar, fitnah. Sebenarnya yang mengajarkan sihir itu adalah mereka. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malak di Babilonia, di Irak. Babil ini Irak. Harut dan Marut. Saya ingin ceritakan kepada hadirin sekalian tentang Harut dan Marut ini. Dulu diceritakan kepada kita. Ini versi pertama nih. Siapa Harut dan Marut ini? Versi pertama bersumber dari Israiliyat. Diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana kisahnya? Kisahnya seperti ini, teman-teman sekalian. Dulu di zaman ketika Bani Israel dibawa oleh Nebukadnezar, seorang raja yang lalim, yang cukup zalim, banyak membunuh orang-orang Yahudi. Dan saya pernah ceritakan di zaman Nabi Armia, Nabi Armia boleh menghidupkan orang satu kampung, bukan seorang dua orang, satu kampung dihidupkan, mati, hidup lagi. Tapi sebahagian lain, ketika Palestina dikuasai oleh Nebukadnezar, itu ribuan itu dijadikan budak, dibawa ke Babil Irak. Jadi hadirin sekalian, budak-budak ini bukan sembarang budak ini. Orang Yahudi, sebahagian mereka pandai ilmu sihir. Jadi datang ke Babil itu, bertebaranlah ilmu sihir. Saling kono-mengono lah istilahnya. Dijadikan budak, walaupun dia budak, tapi dia ingin disayangi. Ingin orang datang kepada dia, supaya menuntut ilmu padanya. Maka bersainglah antara orang-orang Bani Israel yang sudah dijadikan budak di Babilonia itu. Jadi akhirnya zaman itu pun dengan kegelapan, persaingan tidak sehat, persaingan sihir begitu suburnya pada saat itu. Akhirnya ini Israelia. Akhirnya malaikat protes. Malaikat protes pada Allah. Diingatkan dulu bahwa kami pernah bilang, kata malaikat begitu, bahwa kenapa engkau ciptakan manusia yang selalu mempertumpahkan darah dan lain-lain. Tengoklah, seakan-akan perkataan malaikat itu yang benar. Ini manusia ini mempertumpahkan darah, buat keonaran dan lain-lainnya. Maka diceritakan, kata Allah, pilihlah di antara kalian yang paling alim. Dia aku berikan nafsu, aku turunkan ke sana. Inilah namanya Harut dan Marut. Jadi turunlah
malaikat pilihan tadi. Dua malaikat dipilih, namanya Harut dan Marut, dan diberikan ilmu, diberikan nafsu kepada keduanya. Turunlah sebagai manusia. Ketika turun, mereka diuji oleh Allah, diperlihatkan kepada seorang perempuan yang sangat cantik. Terpana, nafsu sudah ada. Akhirnya itulah hebatnya manusia begitu. Kita diberikan nafsu, tapi kita boleh bertahan. Tapi malaikat tak boleh. Ketika ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, perempuan tadi memberikan syarat. Boleh. Minum dulu. Oh, minum. Lah minum, hilang akal. Bila sudah hilang akal, maka mereka lakukan perbuatan terkutuk itu, bahkan mereka membunuh. Jadi hadirin sekalian, diceritakanlah kepada kita, karena mereka sudah berdosa, disuruh pilih dua hukuman, hukum dunia atau hukum akhirat. Hukum dunia ini supaya hukum akhirat ini kekal, maka mereka pilih hukum dunia. Macam mana caranya? Riwayat mengatakan, maka mereka dihukum dengan cara digantung kedua kakinya. Digantung kedua kakinya, dan air itu senantiasa satu jengkal di bawah mereka. Kalau air itu naik, mereka pun naik. Turun, turun. Di mana? Di Babil. Di mana dia? Allah alam. Tapi mereka mengajarkan sihir. Cuman lah jauh itu. Ini namanya riwayat Israiliyah. Diceritakan oleh orang Yahudi. Bukan kita membantah cerita-cerita seperti ini. Ada juga hadis menyebutkan, jangan la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu, jangan engkau dustai, jangan engkau percaya, tapi beginilah pun ceritanya. Dan boleh jadi ceritanya telah tersebar di kalangan masyarakat. Akhirnya dulu waktu diajarkan kita seperti itu, mencari-cari macam mana? Ayo kita kira. Mengapa? Anda jumpa tahu Harut. Nak belajar ilmu sihir. Jauh pun nak langkah banyak. Ya. Jadi Harut dan Marut ini, riwayat berikutnya menyebutkan bukan malaikat, tapi orang saleh, orang yang takwa, hampir sama dengan malaikat. Ada juga yang mengatakan Harut Marut ini orang jahat. Versi kedua mengatakan bahwa Harut Marut ini adalah malaikat ini, maknanya, artinya atau maksudnya adalah mereka ini sama dengan seperti malaikat, kesalihan, ketakwaannya, sehingga mereka seperti malaikat. Itulah versi kedua. Oleh karena itu hadis sekalian, yang dua orang soleh hari ini, ya, kalau kita ambil versi kedua bahwa mereka menunjukkan dua orang yang soleh dan takwa, Harut Marut ini, kata Allah, wa ma yu'allimani min ahadin, mereka tidak mengajarkan min ahadin seseorang hatta yaqula innama nahnu fitnah, sehingga mereka mengatakan, mereka berdua mengatakan, kami ini adalah cobaan belaka kami. Fala takfur, jangan kufur. Jadi mereka mengajarkan ilmu sihir ini tentang hakikat sihir, bahwa sihir itu tak elok. Tapi namanya manusia goma sihir, ya, hobi itu dulu itu ada di Kabupaten Langkat ini. Dulu lah, dan kita pernah melihat itu berjalan di bara api, makan paku, makan kaca, semua dimakan. Bukan dia tidak. Anak tahu kita makan kacau, lupa berdoa kacau. Tahu nak aja dia, manja buka kelapa, sekojak aja. Membuka apa nih kelapa tadi ini pakai gigi aja. Kalau gigi yang normal patah. Makanya sihir itu ada. Maka dikatakan
apabila engkau melihat, kata Abu Yazid Bustami, apabila engkau melihat orang berjalan di atas air, terbang di udara, tengok solatnya. Kalau dia solat, wali. Kalau tidak, penyihir itu. Tapi wali ini, karamah ini tak boleh dibuat setiap hari. Tidak macam sihir ini boleh dibuat. Mau dia buat. Tapi karamah dan mukjizat dia terjadi atas kehendak Allah. Jadi para wali bukan asal dia mau muncul karamah. Oh, tidak begitu. Kalau begitu, tak akan dijajah kita 350 tahun. Mana dia wali-wali itu? Karena kekeramahan itu muncul terjadi atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak muncul. Sihir ni, pasangnya tiba-tiba. Lote, ada jamnya. Ya, ada jamnya, ada 1 jam, ada 5 jam. Kalau balik masangnya pasang berapa jam? Begitu loh. Bekai polu. Bekai. Tak berguna. Tak ada gunanya, mati selesai. Karena dia kalau hendak mentipu sihir ni, kata unsur anggar. Anggar. Anak menunjukkan kehebatan dia. Ikan tak mampan, apa gunanya? Memantul. Jadi hebat dia. Bukan hebat, itu satu kebodohan sebenarnya. Tak elok. Nak tengok memantul bisa untuk. Hebat dia, bukan hebat. Kalau kita mati dalam keadaan demikian, oh ya Allah, na'udzubillah. Kalau ada, buang. Kalau ada, fayata'allamuna minhuma. Ini tuan-tuan sekalian. Dan mereka belajar dari keduanya, ma yufarriquna bihi. Apa yang memisahkan bainal mar'i wa zawji, antara seseorang, suami dan zaujah, zaujihi, istri. Ilmu juga. Ada ilmu macam mana cara memisahkan antara suami istri. Kan tak elok. Ada caranya. Dibentuknya apa? Sitolah. Kertas. Bentuknya binatang dari kertas tu. Kalau terlipat, tutupnya, wajuhannya, gak? Apa tanya? Dihantar mana lo? Mau dihantar ke mana nih? Itu antaranya. Itu diantaranya. Sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Bahkan dalam surah Al-Falaq itu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Perempuan ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad. Sihir ini banyak ya, sihir ini banyak. Nonton bioskop tak bayar. Aduh, agama. Nonton bioskop, tak bayar. Tengah-tengah punya gonya. Padahal 2.000 nya. Kan mahal 2.000. Tapi agama. Bacanya tengah-tengah. Ya. Kalau ada buang. Kalau ada ya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin, dan mereka tak dapat memudaratkan, membahayakan
pada seseorang pun illa biiznillah. Jadi sihir apapun, sehebat apapun dia hadir sekalian, tidak akan terjadi melainkan atas izin Allah. Macam penyakit ini, COVID. I'tikad kita atau hati-hati. Tidak ada penyakit yang menular. Mesti paham. Jangan salah keyakinan dan i'tikad kita, tidak ada penyakit yang menular. Dalilnya la adwa, kata Rasulullah. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalau menular habis satu dunia lah. Penyakit itu akan terkena pada orang lain biiznillah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Hanya saja secara syariatnya kita hindarilah. Kalau kita tahu dia ada penyakitnya, jauhi. Kalau di satu kampung itu ada penyakit seperti itu, jangan keluar. Keluar kita seperti kita lari dari medan perang. Atau kita dengar satu kampung itu ada penyakit, taun contohnya, jangan masuk. Syariatnya begitu. Jadi penyakit tidak ada yang menular, COVID tidak menular. La adwa, tak ada yang menular. Itu sekiranya sekarang kan di luar sana kan banyak orang pakai apa namanya ini, masker ya. Itu sebenarnya kita menghindar dari kematian. Supaya kita tidak mati, pakai masker. Kan betul. Gitu lah. Nah, kita pakai masker. Menghindar supaya tidak begitulah dia. Karena kalau menular itu dia, mesti Allah masuk rumah sakit, vonis tidak mati. Hadirin sekalian, sekiranya Allah memberikan kepada kita dapat melihat takdir kita, bahwa mati kita bukan macam itu, malu. Lotih kita pakai masker, mati pun boleh itu. Rupanya mati ditimpa batang pisang. Begitu. Cuman karena kita tak tahu, pakai juga lah. Pakai. Syariatnya kejarlah sebab-sebab itu. Ya, jangan salah paham, bukan saya menyalahkan. Betul juga tuh. Ya. Nah, tapi ingat kalau seandainya Allah berikan kekuatan pada kita, tahu sebab kita mati. Malu kita. Malu kita, ya Allah. Latih kita hai-hai pakai itu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka belajar sihir nih, ma yadurruhum. Apa yang memudaratkan mereka belajar sihir ini bukan membawa manfaat, tapi membahayakan. Sebab wala yanfa'u, dan tidak berikan sedikit manfaat pada mereka. Tidak. Walau qad alimu laman ishtara ma lahu fil akhirah min khalaq. Tidak ada bahagian mereka di akhirat. Jadi hadis kalian, apabila mereka belajar itu dan mengajarkannya dan menggunakannya, tidak ada bahagian mereka di akhirat. Kenapa? Mereka menzalimi di dunia. Tak ada bagian mereka. Orang penyihir-penyihir nih yang menyihir manusia, tak ada bagiannya di akhirat. Kesengsaraanlah yang ada di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bih, alangkah buruknya tentang harga yang mereka beli itu. Mereka jual diri mereka. Mereka tukar sihir itu dengan iman. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Di zaman Nabi Musa juga banyak sihir ya. Penyihir apa namanya, Saharatu Fir'aun ya, penyihir Fir'aun zaman Nabi Musa
Ya, ada orang tidak percaya pada sihir. Oh jangan, sihir itu ada. Di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Isa alaihissalam, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zaman Rasulullah. Penyihir orang Yahudi juga. Karena orang Yahudi pandai sihir. Jadi ketika mereka dibawa menjadi budak di Babilonia itu tuan-tuan sekalian, itu subur itu ilmu sihir di sana. Walau annahum amanu, sesungguhnya sekiranya mereka itu beriman, wattaqau dan bertakwa, lamasubatun min indillah khair, maka pahala pada sisi Allah itu lebih baik. Jauhkan sihir, karena sihir tidak akan memberikan manfaat, justru membahayakan dirinya dan orang lain. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah engkau katakan ra'ina. Ini ada perintah. Ya. Jangan katakan ra'ina. Ra'ina ini banyak artinya. Sekarang orang-orang Yahudi ini suka memutarbalikkan kalimat-kalimat. Dia panggil tapi maksudnya mengejek. Dia panggil maksudnya mengejek itu. Coba kita bayang-bayangkan agak-agak. Ada tak betul itu? Kalau ada jangan. Dipanggil tapi maksudnya mengejek. Kalimat ra'ina ini, karena kalimat ra'ina ini boleh berubah-ubah. Yang antara maknanya adalah ra'ina ini adalah engkau adalah jahil. Dipanggil ya ra'ina, engkau jahil. Jadi bukan lihat, bukan lihat, tapi kata Allah, wa qul unzurna, tapi katakanlah, lihatlah. Lihat dengan mata kepala, lihat dengan pemikiran, wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirin azabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang pedih. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitab, tidak sukalah orang-orang kafir dari ahli kitab itu, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ayunazzala alaikum, diturunkan atas kamu min khairin min rabbikum, kebaikan dari Tuhan kamu. Jadi orang-orang ahli kitab ini, orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik ini yang menyembah berhala, mereka tidak suka Allah turunkan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit bagian tadi, hasadan, penyakit iri dengki pada diri mereka, tak suka. Ada orang ketika melihat kebaikan orang lain, dia memujinya. Alhamdulillah, perkataannya alhamdulillah, tapi di sebalik alhamdulillah itu dia tak suka. Ada juga. Oh, alhamdulillah, engkau sudah mendapatkan kebaikan, ialah bersyukurlah. Tapi di sebalik kalimat alhamdulillah, di sebalik kalimat syukur itu, mereka mengatasnamakan kalimat baik-baik, padahal bagian ada di hati mereka kedengkian. Itulah yang nak lupakan. Tak sama lisan dan qalb hati. Wallah yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi hadirin sekalian, sejarah kita berbeda dengan sejarah orang lain. Bila Allah berikan kebaikan kepada orang lain, karena Allah kehendaki. Dan inilah yang tidak disukai oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kalau kita ada seperti itu, maka kita seperti mereka. Kalau Allah berikan kebaikan kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepada kita, kita turut gembira. Itulah yang elok, yang betul seperti itu.
itu terkadang dalam office, dalam kantor. Sebab terkadang kita mengalami dalam satu kantor itu ada 5 orang. Karena terjadi pertukaran pegawai. Jadi ada pemindahan. Tahun sekali, 2 tahun sekali terjadi pemindahan pegawai. Kantor sana pindah kantor sini. Itu kan tak semua orang pandai mengetik. Ya, komputer. Ya. Kawan yang baik itu seharusnya berkata demikian, apa yang boleh saya bantu? Begitu. Apa yang boleh saya bantu? Dilihatnya kawannya tidak pandai menulis, dilihat tidak pandai ngetik, ditawarkannya, apa yang boleh saya bantu? Ada kawan juga, dilihatnya kawannya tidak pandai ngetik, dibiarkannya. Didoain pun, mudah-mudahan dapat surat panggilan, pemecatan. Tak suka melihat kebaikan orang, suka dengan kelemahan orang. Yang betul itu adalah dalam memandang, pandanglah kelebihan orang, pandanglah kelemahan kita. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki kurnia yang luas. Hadirin sekalian, ayat berikutnya, ma nansakh, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami mansukhkan, nansakh, dari satu ayat, aw nunsiha, atau kami lupakan, melainkan na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya, aw mithliha, atau seumpamanya. Ini hadis sekalian, ini berkenaan dengan mukjizat, ayat. Bukan mansuh antara ayat atau ayat yang lainnya. Nasih dan mansuh, bukan itu. Bukan memansuhkan ayat satu dengan ayat lain, bukan itu. Memadamkan, bukan memadamkan. Menghilangkan, bukan. Ini berkenaan dengan min ayat, mukjizat. Allah mansuhkan. Ya. Setiap Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ada mukjizat. Ada mukjizat. Nabi Nuh ada mukjizatnya. Ya. Nuh, Hud, ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud. Ya. Nabi Saleh itu boleh, dia bisa mengeluarkan seekor unta dari dalam batu. Hebat. Unta boleh keluar dari dalam batu, keluar. Nabi Sulaiman seorang raja dan seorang nabi. Begitu banyaknya harta Nabi Sulaiman, tapi beliau tidak disilaukan dengan harta. Bahkan beliau adalah orang yang paling hebat syukurnya. Karena beliau pernah berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Apa di antara mukjizat Nabi Sulaiman ini? Memahami bahasa haiwan. Berjalan di udara, dipanggil angin, terbangkan aku. Bercakap dengan jin, tentaranya jin. Diperintahkan jin itu menyala. Nabi Musa, sebelumnya Nabi Musa, tongkat. Jadi mana tongkat itu? Sudah tak ada. Tongkat itu sudah tidak ada bersamaan dengan wafatnya pemilik tongkat itu, Nabi Musa AS. Jadi Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mukjizat mereka bersifat temporari namanya. Temporari ini tidak kokal. Ya, hilang bersamaan dengan hilangnya wafatnya Nabi. Nabi Isa alaihissalam boleh
menghidupkan orang mati. Mana mukjizat? Ya. Tak ada lagi. Tapi hadirin sekalian, ada satu mukjizat yang kekal, yang tidak hilang, walaupun Nabi yang telah diwafatkan oleh Allah pada 1430 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadi ayat ini maksudnya mukjizat. Jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa dia? Al-Quran Karim. Al-Mu'jizatul Kubra. Ini Al-Quran. Mukjizat besar Rasulullah itu Al-Quran. Yang kedua adalah Isra Mi'raj. Jadi mengenai Al-Quran ini ingin saya sebutkan, Al-Quran ini kalamullah. Dia dari yang maha agung. Al-Quran dari yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Azim. Lalu Al-Quran ini kan mau diturunkan. Dipilihlah malaikat yang paling agung, Sultanul Malaikah, namanya Jibril alaihissalam. Jadi Quran dari yang maha agung dibawa oleh malaikat yang paling agung. Bila diturunkan di malam yang paling agung. Kepada siapa diturunkan? Kepada manusia yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena dia dari yang maha agung, dibawa oleh yang agung, diturunkan pada malam agung, kepada orang yang paling agung, orang yang suka membaca Al-Quran akan diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti. Maka berinteraksilah di dalam Al-Quran. Satu hadis, mungkin satu halaman atau separuh boleh. Allah akan agungkan kita dengan cara apa? Dimudahkan urusan dan lain-lain. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qadir, maha kuasa ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ayat terakhir, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah, atau bagi Allah itu mulk, kerajaan di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kamu min walin, penolong, pelindung, dan wala nasir, dan penolong. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah sentiasa berikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk lebih kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.